Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Ya baik, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang kenaikan UMP di berbagai wilayah. Ya, bagaimana kita tahu bahwa saat ini sudah dikeluarkan ya bahwa kenaikan UMP itu maksimal di 10% dengan berbagai polemiknya. Ya, untuk membuka diskusi kali ini kita tampilkan sedikit cuplikan berikut ini. Pas dipersilakan. Dan data sehingga nanti DKI Jakarta punya data bansos yang tidak hanya digunakan oleh KJP tapi untuk bantuan-bantuan sosial lainnya menjadi satu data. Itu barangkali yang tadi hasil dari kita rapat pimpinan. Ya, kalau itu pada saat distribusinya belum terdistribusikan semua. Pendistribusian KJP itu kan bertahap. Jadi saat ini sudah didistribusikan. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Makasih. Ada yang mau tanyain? Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan UMP di mana ya kepala daerah dalam hal ini gubernur ya wajib mengumumkan ya penetapan UMP 2023 pada tanggal 28 November 2022. Jadi hari ini sampai dengan jam 23.59. Namun perlu saya sampaikan saat ini kami sedang melakukan finalisasi terkait masalah penetapan UMP 2023. Perlu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak ada perubahan terkait masalah penetapan UMP 2023 untuk Pemprov DKI ya sebesar sesuai dengan usulan yang disampaikan pada saat rapat sidang Dewan Pengupahan tanggal 22 November 2022 kemarin ya yang mengusulkan sebesar 5,6% ya 5,6% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar 4.900.798 rupiah. Ya baik, itulah tadi informasi kenaikan UMP ya di DKI Jakarta berdasarkan Kemenaker ya. Jadi kenaikan untuk di Jakarta sendiri itu sekitar 5,6%. Ya, tapi hal ini kita udah ditemani oleh Bang Madnur ya, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Madnur gimana ada tanggapan? Hari ini tanggal 28 November memang daerah ini sedang mengumumkan harusnya mengumumkan sampai jam 23.00 nanti ya terkait berapakah upah minimum provinsi yang diberikan di daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kalau Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat PMK itu membuat threshold, batas thresholdnya saja yaitu 10%. Sementara masing-masing daerah akan menghitung dengan gaya dan caranya sendiri. Lagi-lagi semuanya itu tergantung kepada kepala daerahnya ya. Makanya topik yang akan saya sampaikan ini adalah terkait siapa kepala daerah yang paling pro sama rakyat terkait UMP tahun 2023 ini ya. Nah, pertama, apa definisi paling pro sama rakyat ya? Definisinya adalah yang memberikan kenaikan upah minimum ya di atas dari inflasi. Kita nggak usah bicara dulu pertumbuhan ekonomi lah, karena pertumbuhan ekonomi itu relatif dalam arti bagi orang yang terlibat dalam pertumbuhan, kan banyak juga yang tidak terlibat dalam pertumbuhan ekonomi ya, misalkan kelas informal ya. Tapi kalau inflasi ya, mau informal
mau pekerja formal, ya itu semua akan kena. Oleh karena itu, kehidupan yang layak ya buat satu masyarakat itu adalah apabila dia punya penghasilan, ada kenaikan yang bisa melampaui dari inflasi. Karena kalau kenaikannya sama dengan inflasi, berarti dia daya belinya akan sama. Tapi kalau dia melampaui inflasi, semoga daya beli dia lebih baik. Nah, jadi yang paling pro sama rakyat adalah kepala daerah yang menetapkan, tentunya berdasarkan usulan Dewan Pengupahan ya, yang menetapkan nilai inflasi itu di bawah dibandingkan dengan kenaikan upah. Artinya gaji masyarakat itu tidak tergerus hanya oleh inflasi, tetapi bisa sedikit meningkatkan daya belinya karena ada kenaikan di atas dari inflasi. Itu yang namanya daerah yang pro rakyat ya, Bro Eko. Nah, saya sampaikan data di sini ya, mungkin saya akan sharing, izin untuk sharing bagaimana ini hasil himpunan ya dari tim bahwa kenaikan UMP 2023 di berbagai provinsi, ini dia datanya. DKI Jakarta menempatkan posisi paling rendah ternyata di antara data-data yang sudah muncul ya. Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali. Jakarta yang paling rendah secara kenaikannya ya. Kita nggak bicara absolutnya. Kenapa? Karena absolut itu ya harga barang di berbagai daerah kan beda-beda ya. Tetapi kalau inflasi itu semua sama. Kalau dia kenaikannya di atas inflasi, maka kita katakan itu kepala daerahnya pro kepada rakyat. Nah, sekarang kita cek berapakah inflasi di tahun 2022 nanti, di akhir tahun nanti ya. Bagusnya sih kenaikan upah itu sesuai dengan inflasi tahun 2023, tapi kan tidak tahu berapa angka inflasi tahun 2023. Makanya kita menggunakan angka inflasi tahun 2022. Dalam prediksi atau yang terakhir lah, inflasi yang tercatat terakhir di bulan sekarang ini November, berarti bulan sebelumnya di Oktober itu tercatat inflasi kita 5,71%. Koreksi saya ya Bro Eko ya, betul ya? Ya. 5,7% lah. Jadi kalau dilihat dari angka persentase di sini, ini terlihat bahwa DKI Jakarta lah yang memberikan persentase yang nilainya di bawah dari inflasi. Ya, yang lainnya di atas 5,7. Jateng. Ya, yang paling besar di sini kelihatan adalah Sumatera Selatan 8,26%. Ya. Bali, Aceh 7,8%. Ya, Jakarta itu 5,6. Nah, dari data ini menurut saya pimpinan daerah yang tidak pro kepada rakyat ya dari data ini ya hanya DKI. Dan pimpinan daerah saat ini kan diisi oleh PLT. Ya, PLT kepala daerah. Nah, hal ini berbeda dengan di tahun 2022 sebelum PLT ada, yaitu saat Gubernur DKI dipimpin oleh Anies Baswedan. Di tahun 2022 kenaikan upah tahun lalu pemerintah DKI Pak Anies Baswedan itu menaikkan sampai 5,1%. Padahal inflasinya saat itu kan sangat rendah sekali, masih COVID ya. 2022 itu diprediksikan masih 2000 itu kan menghitungnya dari 2021. Tapi Anies kemudian membuat ketetapan di bulan Desember menjadi 5,1%. Padahal secara rata-rata kenaikan saat itu hanya 1,04%. Jadi Anies menaikkan 5 kali lipat dibandingkan rata-rata UMP saat itu. Meski kelihatannya pro sama rakyat, tetapi perjuangan Anies timut karena digugat oleh asosiasi pengusaha di pengadilan di PT UN dan akhirnya Gubernur DKI dikalahkan. Jadi harus kembali ke level yang wajar yaitu bukan 5,1% ya di bawahnya itu. Tapi di situ menunjukkan bahwa kepemimpinan DKI tahun 2022 itu lebih baik dibandingkan kepemimpinan DKI saat ini. Karena saat itu malah memperjuangkan kenaikan upah tinggi ditentang oleh Apindo. Nah, kalau sekarang bahkan ini hanya 5,6, artinya orang-orang yang upahnya di bawah sama dengan UMP, ketika inflasinya 5,7%, berarti dia mengalami pelemahan daya beli.
gaji yang dia peroleh tahun 2023 nanti itu tidak bisa membeli item yang sama yang dia beli di tahun 2022 ini. Artinya dia harus berpikir keras untuk menghemat belanjanya. Karena ternyata kenaikan gaji dia tidak mencukupi dari kenaikan harga-harga barang yang ada di pasaran. Nah, saat ini ya kita ya merasa ini bagaimana ya DKI kok malah memberikan satu contoh yang tidak baik ya. Harusnya DKI itu minimal ya, dugaan saya harusnya minimal samalah dengan inflasi gitu ya, 5,7. Tapi ini ternyata di bawah sama 5,6%. Nah, ini menunjukkan bahwa pimpinan PLT Gubernur DKI ya, Heru Budi Hartono itu memang tidak pro kepada rakyat. Dan ini sesuai dengan prediksi. Dia hanya pro kepada yang milih dia. Dan yang milih dia itu adalah elit politik. Elit oligarki politik. Yang milih Heru ini kan bukan kita, bukan rakyat Jakarta yang memilih Heru Budi, karena kan dia terpilih tidak melalui pilkada. Jabatan dia sebelumnya adalah Kepala Sekretariat Presiden, karena Presiden punya hak prerogatif kepada Menteri Dalam Negeri, ya ditugaskanlah Heru Budi sebagai PLT. Makanya kalau dari sini ya menurut saya ya ini sudah kita prediksi bahwa yang dipertimbangkan polisinya PLT DKI ini adalah bukan rakyat, tetapi adalah kelompok oligarki politik ekonomi yang telah berjasa mengangkat dia sebagai PLT kepala daerahnya. Saya kira ya cara-cara yang demikian ini ya adalah contoh ya bagaimana pilihan yang tidak demokratis tidak akan pernah berhasil memperjuangkan kepentingan mayoritas. Kenapa? Karena prosesnya dia dipilih oleh minoritas kan gitu. Tapi demokrasi itu menjamin bahwa pemimpin itu akan menerapkan hal-hal yang sesuai dengan aspirasi mayoritas publik. Kenapa? Ya karena itulah konstituennya dia. Dia harus bertanggung jawab apa yang dia janjikan kan gitu. Tapi kalau PLT ini kan tidak punya janji politik apa-apa. Ya kan? Dia tidak punya janji politik kepada konstituen, kepada publik. Makanya dia berlaku seenaknya saja. Saya kira itu ya, bro. Kira bisa kita simpulkan bahwa dari daftar ini ternyata DKI adalah pimpinan kepala daerah yang tidak pro kepada masyarakatnya. Demikian. Ya, baik. Cukup ya. Kira udah clear ya bahwa kalau seandainya di bawah inflasi tentunya ini akan menjadi kendala ya di masa yang akan datang, apalagi menghadapi resesi ekonomi global begitu. Begitu ya Bang ya. Baik, pemirsa mungkin itu cukup jelas ya, dan kita akan bertemu lagi di Jangan Salah Arah di topik yang akan datang. Kita cukupkan topik kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.